Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java ya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Java input berbasis teks ya. Jadi Java input ini digunakan untuk melakukan pemasukan data ya. Jadi nanti datanya akan dimasukkan ke dalam suatu program yang kemudian nanti mungkin akan entah itu diolah atau di-outputkan kembali gitu ya. Nah ini Java input ini berguna untuk memasukkan datanya itu ya. Kemudian pertama mengenai pembentuk dari sistem itu sendiri ya, itu terdiri dari 3 ya. Jadi sistem atau dengan kata lain aplikasi atau program ya yang mungkin sering kita gunakan ya, atau yang nanti kemungkinan kita akan coba buat, itu terdiri dari 3 unsur ya. Unsur yang pertama adalah unsur input ya, artinya masukan, nanti datanya dimasukkan. Kemudian ada yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output ya. Kalau proses mungkin saat keadaan di mana data itu mengalami perubahan ya, atau penyimpanan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada proses output. Nah, ada output ini adalah mengeluarkan datanya gitu ya. Jadi yang pertama memasukkan data, memproses, kemudian nanti dikeluarkan datanya ya. Jadi kurang lebih 3 unsur itu. Terus yang berdasarkan antar mukanya ya, interface itu ada 2 jenis, ada CLI dan GUI ya. Jadi CLI ini dia menggunakan ketikan ya, jadi command line ya. Jadi kita masukkan datanya itu menggunakan ketik gitu ya. Terus ada GUI yang graphic user interface. GUI ini dia menginputkan data sudah berbasis gambar ya. Jadi ada kolom inputannya itu, terus ada tombolnya itu, ada logonya, ada gambarnya, pokoknya sudah ada tampilannya ya. Berbeda dengan CLI yang hanya teks doang gitu. Terus untuk Java input itu sendiri itu ada 3 macam fungsi ya yang bisa digunakan ya. Jadi untuk melakukan input, Java itu biasanya menggunakan ada 3 tipe ya, tipe fungsi. Jadi yang bisa kita gunakan bisa menggunakan kelas scanner, bisa juga menggunakan buffer reader, dan kelas konsol ya. Nah kemungkinan pada tutorial kali ini mungkin kita hanya menggunakan scanner saja ya. Nah yang lain mungkin kalian bisa cari sendiri, atau mungkin nanti di video yang lain saya coba jelaskan ya. Untuk yang sekarang mungkin menggunakan scanner terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya scanner ya, membahas mengenai scanner. Scanner ini juga merupakan kelas yang digunakan untuk melakukan inputan data dari keyboard ya. Jadi nanti keyboard kita ngetik, nanti dibaca dengan menggunakan kelas scanner ya. Untuk dapat berjalan ya, kelas scanner ini harus diimport terlebih dahulu ya. Diimportnya dengan menggunakan java.util.scanner ya. Nah ini ditambahkan di bagian bawah package-nya biasanya gitu ya. Nanti kita coba. Kemudian fungsi scanner itu terdiri dari 4 ya. Terdiri dari 4. Oh ya, mungkin kita coba bertahap dulu ya. Pertama mungkin kita coba import dulu ya di bagian ininya ya. Nah pertama kita coba buat project terlebih dahulu ya. Projectnya adalah yang sekarang adalah latihan ketiga mengenai input ya. Latihan 3, mungkin latihan 3 input scanner ya. Finish. Nah pertama seperti biasa ini adalah struktur dari Java ya.
Nah, jadi nanti kalau ingin menggunakan scanner itu si java.util scannernya itu ditambahkan di bagian package ini ya. Kalau tidak ditambahkan nanti error. Ya, java.util.scanner. Ya, ini wajib kalau ingin menggunakan scanner itu ya. Terus nanti di bagian selanjutnya di sini ya, untuk mengambil data bisa dengan menggunakan next line, next untuk mengambil data tipe data string ya. Jadi masing-masing tipe data punya fungsi scannernya sendiri itu ya. Jadi kalau string itu next line, int, next int, float, next float, dan double float, next double gitu. Ya, kita coba nanti satu mungkin ini hanya sebagian ya. Jadi ada kayak misalkan max doang, terus ada lagi mungkin max yang selanjutnya ya. Mungkin sekarang mungkin 4 dulu. Kemudian di bagian kita coba ya, seperti yang halnya pada tipe data yang kemarin. Nah, yang ini adalah project yang kemarin seperti ini. Datanya dimasukkan di bagian codingnya ya, secara hard coding ya. Ini disebutnya mungkin hard coding. Kalau menggunakan inputan kita disebutnya soft coding ya. Nah, pertama kita buat variabelnya ya seperti ini ya. Kita copy saja dari sini ya supaya nggak terlalu lama. Copy saja dari project yang sebelumnya seperti ini. Nah, tapi saat inputan seperti ininya ya, inputan ininya kita menggunakan scanner ya. Nah, untuk menggunakan scanner kita harus buat objek scannernya terlebih dahulu ya. Caranya adalah scanner ya. Objek yang dibuat adalah keyboard. Nah, jadi ini kita menggunakan kelas scanner ini. Terus keyboard sama dengan new scanner. Dalam kurung system.in ya. Ini cara membuat objek keyboard ya, objek scanner ya dengan nama keyboard ya. Jadi nama objeknya scanner dan objek scanner dengan tipe kelas scanner ya. Nah, ini kalau misalkan ini perintah kelas scanner ini kalau tanpa import ya, kalau importnya kita hapus, maka nanti ini error ya, butuh import katanya ya. Jadi harus diimport. Terus kemudian kita coba inputkan terlebih dahulu. Kita coba satu dulu ya. Misalkan mengenai umur dulu, ini kita nonaktifkan dulu. Terus nonaktifkan. Jadi hanya ada umur ya. Kalau mau menonaktifkan coding itu pakai slash 2 kali ya. Umur. Nah, umurnya mungkin jangan dulu umur ya. Mungkin lebih enak kalau misalkan nama dulu ya. Kita coba nama, karena kalau umur nanti ada yang berbeda sedikit. Nah, ini nama ya, namanya kan Udin Samsudin, tapi datanya jangan dimasukkan langsung di sini itu ya. Nah, kita tambahkan perintah nama sama dengan next line, kurung buka kurung tutup titik koma ya. Nah, jadi oh ya, keyboard dulu kita tuliskan dulu objeknya, baru next line ya. Jadi kita panggil objeknya kemudian next line ya. Jadi ini untuk menginputkan si namanya ya. Nah, kita coba play. Yang harusnya ya, nanti dia meminta inputan tuh
ya. Kelap-kelip ini artinya dia meminta input ban. Kita coba ketik Udin, ya, enter. Nah, maka keluar nama saya adalah Udin, ya. Jadi ini dia meminta inputan dari user, ya, terus nanti di outputkan kembali, ya. Jadi datanya itu masuk ke dalam variabel nama, kemudian di outputkan lagi oleh si sistem output, ya, seperti itu. Nah, kalau kita ketikkan nama yang berbeda, misalkan Mumun, enter, ya, nama saya adalah Mumun, itu ya. Terus kalau kita coba ganti lagi, misalkan Andi diketik, nama saya adalah Andi, ya, yang keluar seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen ada sebuah tag di sebelumnya, misalkan masukkan nama, ya, berarti kita harus outputkan dulu sistem .on.println, ya. Nah, nanti seperti ini dia keluar, masukkan nama play. Nah, akan keluar masukkan nama. Nah, masukkan namanya adalah Budi, misalkan enter, maka nanti keluar nama saya adalah Budi, ya. Jadi dia mengoutputkan dulu, itu kan, terus dia meminta inputan. Nah, kalau misalkan kita coba data yang lain, misalkan umur, ya. Kalau umur berarti di bagian bawahnya kita misalkan ini tinggal kita coba copy saja, ya, nama saya, tapi bedakan, ya. Jadi masukkan umur, misalkan, ya, masukkan umur. Terus di sininya adalah umur, ya, umur, karena yang nanti kita masukkan adalah umur, data umur dimasukkan. Kemudian next line-nya diganti dengan kalau misalkan int berarti pakai next int, ya, next int, ya, int itu, ya. Nah, terus kita coba play, tapi belum ada inputan, ya. Misalkan namanya Andi, ya, masukkan umur 20 tahun, nama saya adalah Andi. Nah, ini kalau tidak di outputkan itu tidak akan keluar, ya. Jadi harus ada sistem outnya seperti biasa, ya. Andi, ya, umurnya 20 tahun, enter, ya, nama saya adalah Andi, umur 20 tahun, ya. Ini kalau misalkan pengen rata ke sini, ini berarti jangan pakai ln, ya, mungkin seperti itu ln nya. Play Andi itu, ya, jadi meminta inputannya di bagian pinggirnya, ya, 20, ya, masukkan nama Andi 20, seperti itu. Terus di sini akan ada sedikit masalah kalau misalkan kita menambahkan data yang ketiga, ya, data yang ketiga di bagian bawah next int, ya. Kita misalkan pakai kita coba copy aja, ya, supaya nggak terlalu lama. Masukkan tinggi badan, ya, tinggi badan berarti variabel yang dimasukkannya nanti juga adalah tinggi badan, ya, yang telah dibuat sebelumnya di sini. Terus untuk perintahnya ini juga berarti harus diganti menjadi next plot, ya. Terus outputkan juga dengan tinggi badan. Play, masukkan nama Andi, terus umurnya 20 tahun, tinggi badan 150,7, ya, maka keluar, ya. Coba kita tes dengan di bagian ininya, ya, berarti coba kita pakai sebelumnya nambahkan
alamat mungkin ya. Kita coba tes di bagian bawah sini pakai alamat ya, alamat, terus bikin variabelnya alamat variabel, terus kita outputkannya alamat ya. Ini untuk data yang ke 4, Andi, umur 20 tahun, nama. Nah, ini terdapat masalah ya. Jadi namanya tidak diinputkan ternyata ya. Jadi bukan nama ya, alamat ya. Ini harusnya alamat. Kita coba ini ganti dulu ya, alamat. Jadi ada satu inputan yang terlewat ya, Andi, terus umurnya 20 tahun, alamatnya tidak dimasukkan, jadi langsung ke masukan tinggi badan. Seperti ini ya, masukan tinggi badan 150,7, enter ya. Jadi alamatnya kosong, tidak diinputkan. Nah ini bermasalah kalau misalkan next int diikuti dengan next line ya. Jadi di bagian bawah sini ya, itu kita harus tambahkan next line yang baru ya, jadi sebelah sini. Nah, untuk menyimpan enter yang saat kita ini terjadi karena kalau seperti ini ya, jadi enternya itu bukan disimpan pada next int, melainkan enternya itu disimpan pada next line yang kedua ya. Jadi variabel alamat ini menyimpan enter ya, enter saja, makanya di sini kosong ya, bagian sini kosong ya. Jadi kita harus tambahkan next line yang kedua di bagian bawah next int ya. Jadi khusus untuk next int seperti itu ya, akan ada error. Kita coba ya, harusnya. Nah, maka di sini kita bisa masukkan ya, Curug, enter ya, tinggi badan 150,7, enter. Nah, maka keluar seperti ini ya. Nah, mungkin itu untuk materi video mengenai Java input ya. Kita menggunakan scanner ya. Mungkin semoga bisa dipahami ya. Untuk video kali ini mungkin sekian, cukup segitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.